Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Sulna Sulastri dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang menghilangkan sikap mencontek peserta didik. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian dari mencontek. Nah, di sini dijelaskan bahwa mencontek merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang yang dilakukan oleh pelajar agar mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Nah, di dalam proses ujian maupun ulangan saat sedang berlangsung. Nah, yang kedua kita masuk ke faktor-faktor dari mencontek itu sendiri. Adapun faktor penyebab dari mencontek itu sendiri, yang pertama adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Yang kedua, keinginan untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Yang keempat, kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Dan yang kelima, tidak adanya sikap menentang perilaku mencontek di sekolah. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perilaku mencontek. Nah, di sini dijelaskan ada 3 dari jenis-jenis perilaku mencontek itu sendiri. Yang pertama ada social aktif. Nah, di mana social aktif itu sendiri adalah mengambil dan meminta jawaban dari orang lain. Dalam kondisi ini, pelajar tersebut mengandalkan pelajar lain untuk mencontek. Contohnya, pada saat dilakukan tes klasikal ujian, seorang pelajar meminta jawaban ke pelajar yang lain. Nah, yang kedua kita masuk ke sosial pasif. Nah, sosial pasif itu sendiri dijelaskan pada dasarnya pelajar tidak ingin terlibat dalam aktivitas mencontek. Menyontek terjadi ketika peran pelajar tersebut pasif dan diandalkan oleh pelajar lain untuk mencontek. Contohnya pada saat ketika dilakukan tes klasikal atau ujian, pelajar membiarkan pelajar lain untuk mencontek punyanya. Dan yang ketiga, individualistik oportunistik. Nah, di sini individualistik oportunistik itu sendiri adalah kegiatan mencontek yang dilakukan individu-individu impulsif atau melakukan kegiatan mencontek dengan tiba-tiba dengan tidak merencanakan sebelumnya. Contohnya pada saat kita tiba-tiba membuka handphone dan membuka buku. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek perilaku mencontek. Di sini ada 3 aspek dari perilaku mencontek menurut Nurmayasari dan Nursaik pada tahun 2015. Yang pertama, perilaku atau behavior, yaitu perilaku spesifik yang akan diwujudkan merupakan bentuk-bentuk perilaku mencontek, yaitu menggunakan catatan jawaban sewaktu ujian atau ulangan. Yang kedua, sasaran atau target. Nah, di sini objek yang menjadi sasaran dari perilaku spesifik dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, orang tertentu atau particular object. Yang kedua, sekelompok objek atau a class of object. Dan orang ketiga adalah objek pada umumnya, any object. Nah, yang selanjutnya situasi atau situation. Situasi yang mendukung untuk dilakukannya suatu perilaku, bagaimana dan di mana perilaku itu akan diwujudkannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak dari kebiasaan mencontek. Nah, di sini ada beberapa dampak dari kebiasaan mencontek itu sendiri. Yang pertama, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain. Yang kedua, hilangnya rasa percaya diri. Yang ketiga, tidak bisa menjadi